Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ibnu Isbullah, saya peserta Latsar CPNS 2022 dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Di sini, jabatan saya adalah calon rescuer pemula, unit penempatan Kantor Pencarian Pertolongan kelas B Natuna. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang Smart ASN. Smart ASN adalah ASN yang memiliki kemampuan karakter meliputi yang pertama, integritas, yang kedua profesional, yang ketiga hospitality, yang keempat networking, selanjutnya ada entrepreneurship, lalu berwawasan global dan penguasaan IT dan bahasa asing. Berdasarkan arahan Presiden pada poin pembangunan SDM dan persiapan kebutuhan SDM talenta digital atau literasi digital berperan penting untuk meningkatkan kemampuan kognitif sumber daya manusia di Indonesia, agar keterampilan itu tidak sebatas mengoperasikan gawai. Kerangka kerja literasi digital terdiri dari kurikulum digital, skill digital safety, digital kultur, digital etik. Kerangka kurikulum literasi digital ini digunakan sebagai metode pengukuran tingkat kompetensi kognitif dan afektif masyarakat dalam menguasai teknologi digital. Yang pertama, guna mendukung percepatan transformasi digital, ada 5 langkah yang harus dijalankan, yaitu pertama, perluasan akses dan peningkatan infrastruktur digital. Lalu yang kedua, persiapan roadmap transportasi digital di sektor-sektor strategi. Hal selanjutnya, baik di pemerintahan layanan publik, bantuan sosial sektor, pendidikan sektor kesehatan, sektor perdagangan, sektor industri. Sektor penyiaran, selanjutnya ada percepatan interaksi pusat data nasional, sebagaimana sudah dibicarakan. Lalu ada persiapan kebutuhan SDM, talenta digital. Selanjutnya ada persiapan dengan regulasi skema-skema pendanaan dan pembiayaan transformasi digital yang dilakukan secepat-cepatnya. Nah, yang kedua adalah mengenai literasi digital yang lebih dari sekedar masalah fungsional belajar. Bagaimana menggunakan komputer dan keyboard atau cara menggunakan pencarian online. Literasi digital juga mengacu pada pengajuan pertanyaan tentang sumber informasi, mengajukan pertanyaan, kepentingan produsennya, dan cara-cara di mana ia mewakili dunia dalam memahami bagaimana perkembangan teknologi ini. Terkait dengan kebutuhan sosial politik dan ekonomi yang lebih luas, nah, yang ketiga, menurut UNESCO, literasi digital yaitu adalah kemampuan untuk mengakses, mengelola, memahami, mengintegrasi, berkomunikasi, mengevaluasi, dan menciptakan sehingga informasi secara aman dan tepat melalui teknologi digital. Untuk pekerjaan-pekerjaan yang layak, itu wirausaha. Ini mencakup kompetisi secara beragam yang disebut sebagai literasi komputer, literasi TIK, literasi informasi, dan literasi media. Yang keempat adalah hasil survei Indeks Literasi Digital Kominfo tahun 2020 yang menunjukkan bahwa rata-rata skor indeks literasi digital masyarakat Indonesia masih di kisaran 3,3, sehingga literasi digital terkait Indonesia dari kajian laporan survei harus diperkuat. Nah, penguatan literasi ini disesuaikan dengan arahan Presiden Joko Widodo mengenai literasi digital 2021 sampai 2026 yang disusun oleh Kominfo, Cyber Kreasi Deloitte pada tahun 2020 menjadi panduan fundamental untuk mengatasi persoalan terkait percepatan mengatasi transformasi digital dalam konteks literasi digital, sehingga perlu dirumuskan kurikulum literasi digital yang terbagi menjadi 4 area. Kompetensi yang pertama adalah kecakapan digital, lalu yang kedua ada budaya digital, yang ketiga ada etika digital, yang keempat ada keamanan digital. Sehingga implementasi literasi digital dan implikasinya yaitu oleh pemahaman terkait implementasi digital dalam kehidupan sehari-hari, dan implikasi yang ditimbulkan dari implementasi digital tersebut adalah bagaimana kedudukan, peran, dan hak kewajiban kode etik ASN, sistem merit dalam pengelolaan ASN. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Apabila salah dan kurang, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.